Halo semuanya, kami dari kelompok 1 tim 2 Kabupaten Banjar yang beranggotakan M. Najareja, Putri Mayanti, Putri Anggraini, dan Rahmatul Jannah. Pada video kali ini, kami berkesempatan untuk mewawancarai langsung pedagang di pasar yang menjual pangan segar dan olahan pangan asal tumbuhan, beserta potensi hazard berupa biological hazard, chemical hazard, dan physical hazard. Survei kami bertempat di Pasar Subuh Sekumpul yang berlokasi di pertokoan Pasar Sekumpul, Jalan Ahmad Yani, Cindai Alus, Kecamatan Martapura, Kabupaten Banjar, Kalimantan Selatan. Pasar ini beroperasi mulai pukul 2 dini hari hingga pukul 10 pagi. Pasar ini menjual berbagai macam kebutuhan dapur, mulai dari pangan segar asal tumbuhan, seperti sayur dan buah-buahan, maupun hewan seperti ayam, ikan, dan aneka daging hewan lainnya, serta pangan olahan seperti tape, bubur sagu, cincau, tahu, dan tempe. Yuk ikuti keseruannya. Pada lapak penjual pertama, kondisi lapak terlihat lumayan bersih dan PSAT yang dijual tersusun rapi. Tetapi berdasarkan pengamatan yang dilakukan, kami mendapati beberapa potensi bahaya yang ada, baik dari biological, fisikal, maupun chemical hazard. Pada sayur sawi putih, kami mendapati beberapa sayur yang busuk yang menjadi potensi biological hazard bagi sayur lainnya. Kemudian terdapat umbi kentang yang sedikit rusak dan berpotensi untuk mengalami pembusukan maupun terkontaminasi oleh mikrob seperti beberapa fungi. Untuk chemical hazard, terdapat pada kol yang diberi kapur sebagai pengawet. Untuk physical hazard sendiri potensinya lebih kecil karena lapak jualan yang memakai meja lebih tinggi sehingga tidak terlalu dekat dengan tanah, namun tetap memiliki potensi terkena debu dari udara. Pada lapak penjual selanjutnya, kondisi lapak terlihat kurang higienis karena olahan cincau yang dijual tidak disimpan di wadah yang tertutup, sehingga bisa menimbulkan potensi biological hazard seperti mikrob dan hewan seperti lalat dan semut, dan pada physical hazard seperti adanya partikel debu. Pada lapak selanjutnya, kondisi lapak terlihat bersih. PSAT yang dijual tersusun rapi dan segar. Berdasarkan pengamatan yang dilakukan, kami melihat pada sayuran tomat terdapat beberapa butir yang telah busuk sehingga dapat memicu potensi biological hazard pada bagian sayur lainnya. Untuk sayur lain seperti gambas, buncis, cabai merah, dan cabai hijau terlihat tidak ada yang busuk karena penjual sudah memilah PSAT sebelumnya. Secara keseluruhan, pada lapak ini terdapat potensi physical hazard seperti adanya partikel debu bagi semua PSHT yang dijual, namun dapat terminimalisir karena lapak dagangan tersebut lebih tinggi dan jauh dari jangkauan tanah. Penjual selanjutnya, kondisi lapak terlihat bersih dan jauh dari jangkauan tanah. Walaupun sayuran yang dijual saling berdekatan satu sama lain dan dijual di tempat terbuka, tetapi berdasarkan pengamatan yang dilakukan, kami melihat sayuran yang dijual bersih, tidak ada yang terlihat busuk atau berulat, dan tersusun rapi sesuai masing-masing jenis sayuran. Terdapat beberapa potensi chemical hazard yang berasal dari karet pengikat pada sayur sawi. Pada lapak penjual selanjutnya, kondisi lapak terlihat jauh dari jangkauan tanah, namun pada pengamatan kami, lapak terlihat kurang siap dan tidak dibersihkan dengan baik, sehingga dapat menimbulkan potensi bahaya biologis berupa mikrob, serta bahaya fisik berupa debu dan kotoran lainnya. Kemudian, lapak penjual selanjutnya, kondisi lapak terlihat bersih dan jauh dari jangkauan tanah serta susunan dari barang yang dijual terlihat rapi. Hanya saja ada beberapa jualan yang kondisinya tidak ditutup dengan baik, sehingga dapat menimbulkan potensi bahaya fisik karena tidak terlindung dari debu dan kotoran dari luar. Tahu yang dibiarkan pada wadah terbuka dapat menimbulkan potensi terkena mikroorganisme sebagai biological hazard. Pada lapak penjual selanjutnya, kondisi lapak terlihat lumayan bersih, namun kami mendapati pada timun, pare, tomat, dan cabai hijau terdapat beberapa yang terlihat busuk dan menjadi potensi biological hazard bagi sayur lainnya. Mungkin akan ikut membusuk serta berpotensi untuk mengalami pembusukan maupun terkontaminasi oleh mikrob seperti beberapa fungi. Pada lapak penjual berikutnya,
menjual berbagai olahan dari sagu seperti bubur putih, bubur hijau, serta sagu mutiara. Dapat terlihat dari segi penampilan dengan warna yang sangat mencolok, pastinya menjadikan potensi bahaya kimia karena mengandung pewarna makanan. Pada lapak penjual tersebut, dapat terlihat kondisi lapak bersentuhan langsung dengan tanah, walaupun terdapat alas untuk dagangan tersebut. Melalui pengamatan yang telah dilakukan, terdapat beberapa potensi biological hazard dan physical hazard yang dapat ditimbulkan seperti terkontaminasi mikroba dari tanah dan partikel debu. Pada lapak ini, terlihat pada sayur jagung terdapat potensi biological hazard berupa lalat, dan pada sayur kacang panjang terdapat potensi chemical hazard berupa karet getah yang jadi pengikat kacang panjang tersebut. Pada lapak tersebut dapat dilihat dagangan berupa rimpang jahe yang mana potensi hazard yang dapat ditimbulkan pasti ada, seperti biological hazard yang mana berupa ulat atau mikroorganisme yang berasal dari tanah. Sedangkan untuk physical hazard yang ditimbulkan bisa berupa partikel debu atau tanah yang masih menempel dari hasil panen. Olahan pangan yang terdapat pada lapak ini berupa tahu yang terbuat dari kacang kedelai. Dapat dilihat bahwa potensi hazard yang dapat ditimbulkan berupa biological hazard seperti mikroorganisme dan physical hazard seperti partikel debu karena produk yang diperdagangkan tidak dikemas. Pada lapak ini terdapat umbut dari pohon kelapa karena berukuran besar sehingga dagangan PSAT tersebut diletakkan langsung ke tanah. Tetapi ketika mau diolah nanti pastinya diharuskan untuk membersihkannya terlebih dahulu. Potensi hazard yang dapat ditimbulkan bisa berupa biological hazard seperti ulat atau mikroorganisme yang ada di tanah, dan physical hazard seperti partikel debu dan batu kerikil. Pada lapak tersebut, beliau memperdagangkan berbagai macam jenis sayur. Dapat dilihat pada lapak buah, cabai, tidak tersusun dengan rapi dan tidak dikemas secara langsung. Pada sayur mentimun, terdapat potensi physical hazard berupa partikel debu, dan pada buah petai, terdapat potensi biological hazard berupa ulat yang dapat dilihat dari adanya kerusakan. Lapak ini menjual seperti limau kuit, limau nipis, jambu, dan buah limau. Potensi hazard yang dapat ditimbulkan berupa biological hazard seperti ulat atau mikroorganisme dari tanah. Potensi physical hazard juga terdapat pada lapak tersebut seperti debu dan partikel tanah karena tidak berada jauh dari tanah. Pada lapak tersebut terdapat ubi ungu, jantung pisang, ubi keladi atau talas, kangkung, dan lain-lain yang dapat menjadi potensi hazard. Pada ubi ungu dan talas, potensi hazard yang ditimbulkan berupa biological hazard seperti ulat atau cacing, serta physical hazard berupa partikel tanah dari hasil panen. Pada lapak ini menjual berbagai macam PSAT. Pada sayur pare terdapat potensi biological hazard berupa mikroorganisme yang dapat menyebabkan kerusakan pada permukaan sayur pare tersebut. Pada buah jengkol terdapat potensi biological hazard berupa fungi yang ditandai dengan adanya hifa putih di permukaan jengkol dan terdapat bagian jengkol yang menghitam. Pada lapak tersebut dapat dilihat di bagian sayur sawi putih yang diberi kapur sebagai pengawet, dan pada kembang kol terdapat kertas atau koran yang merupakan potensi chemical hazard. Potensi physical hazard dapat dilihat pada sayur kentang yang mana terdapat partikel debu dan tanah yang berasal dari hasil panen. Pada lapak ini menjual PSAT berupa buah-buahan. Pada buah mangga terdapat bagian yang telah menghitam, bisa disebabkan oleh mikroorganisme yang masuk ataupun buah yang sudah tidak segar lagi, yang mana termasuk ke dalam potensi biological hazard. Pada buah jeruk juga terdapat potensi biological hazard berupa mikrob dan lalat buah yang mana dapat menyebabkan kerusakan pada buah tersebut. Pada lapak tersebut menjual beberapa PSAT juga berupa buah-buahan. Pada buah pisang terlihat adanya kehitaman, pada buah naga terlihat layu, serta pada buah alpukat terdapat kehitaman di ujung
ujung buah. Sedangkan pada buah pepaya terdapat potensi biological hazard berupa jamur Colototrichum glosporioides dan semut yang menyebabkan buah tersebut terlihat berlubang besar dan terlihat lembek. Pada buah timun suri terdapat potensi biological hazard berupa hifa jamur yang tampak putih dan dapat masuknya mikroorganisme ke dalam timun suri yang terbuka. Pada lapak ini terlihat kondisi yang kurang beraturan dan terdapat potensi biological hazard pada sayur timun yang mana lapaknya menyentuh langsung ke tanah sehingga banyak mikrob yang menempel. Pada sayur labu siam terdapat kerusakan yang disebabkan oleh fungi ditandai dengan adanya pembusukan dan hifa putih. Pada buah jeruk nipis terlihat kurang segar. Pada sayur buncis dan daun bawang terlihat kurang segar dan adanya tanda pembusukan. Pada sayur kemangi terdapat potensi biological hazard berupa ulat serta mikrob. Berdasarkan hasil observasi yang dilakukan di Pasar Subuh Sekumpul, ditemukan bahwa sebagian besar lapak pedagang yang menjual pangan segar maupun olahan masih menghadapi berbagai potensi bahaya yang dapat mengancam keamanan pangan. Potensi bahaya ini terbagi dalam 3 kategori utama, yaitu biological hazard, chemical hazard, dan physical hazard. Bahaya biologis paling sering ditemukan dalam bentuk sayuran dan buah-buahan yang sudah mengalami pembusukan, berjamur, atau menunjukkan tanda-tanda kontaminasi mikroorganisme seperti fungi, lalat, ulat, dan semut. Produk pangan yang tidak disimpan dengan benar, tidak ditutup, atau bersentuhan langsung dengan lingkungan terbuka menjadi lebih rentan terhadap kontaminasi ini. Sementara itu, bahaya kimia muncul dari penggunaan zat tambahan yang tidak sesuai, seperti pemberian kapur pada sayur sawi putih sebagai pengawet, warna mencolok pada olahan sagu, dan penggunaan bahan pengemas yang berpotensi menimbulkan residu kimia seperti karet dan kertas koran. Selain itu, potensi bahaya fisik juga ditemukan hampir di setiap lapak, terutama dari partikel debu, tanah, dan serpihan kecil lainnya yang dapat menempel pada pangan, baik dari hasil panen maupun akibat penyimpanan di tempat terbuka atau di dekat tanah. Temuan ini mengindikasikan bahwa meskipun beberapa pedagang telah berusaha menjaga kebersihan dan kerapian lapaknya, masih diperlukan upaya yang lebih sistematis dalam penerapan prinsip keamanan pangan, baik melalui edukasi kepada pedagang maupun peningkatan infrastruktur masyarakat. Baik, itulah hasil observasi yang telah kami lakukan. Semoga bermanfaat dan sampai jumpa di video selanjutnya.